diberikan jelly, maka akan membaik. Ini penyebabnya retraksi fimosis dari penyebabnya retraksi dari pore skinnya yang sempit, kemudian ada tindakan di bidang medis, bisa dipasang kateter, revolusi ditarik ke proksimal, tapi lupa dikembalikan gitu ya. Ini yang hati-hati kalau ini. Simptomnya tadi gejalanya bengkak, kemudian nyeri. Kalau misalnya sampai bengkak itu hebat tuh nggak bisa kencing, retensi urin pastinya. Akan menyebabkan penurunan dari aliran darah ke arah gland penisnya. Itu menyebabkan kerusakan dari gland penis. Tapi ini jarang, tapi Anda hati-hati. Jadi kalau ada pasien seperti ini ya sebaiknya dilakukan sirkumsisi gitu ya. Jadi diagnosis dan pengobatan dari parafimosis adalah, jadi visual examination tadi, pemeriksaan fisik sudah terlihat gitu ya. Jadi ada kayak benjolan atau bengkak di gland penis. Kemudian didorong ke terapinya, didorong ke dalam atau diberikan terapi yang lain gitu ya, untuk mengurangi steroid digunakan untuk mengurangi bengkak tadi atau diberi antibiotik. Kalau misalnya pada kasus yang berat, misalnya bengkak dan pasien kesakitan atau nggak bisa kencing, ya sebaiknya dibawa ke dokter bedah untuk dilakukan surgical intervensi gitu ya, dengan disirkumsisi. Faktor risiko. Jadi kalau faktor risiko adalah yang belum sirkumsisi, ya kemudian porsinya atau prepulusnya itu kaku gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada tindakan di daerah penis roni gitu ya, itu bisa menyebabkan parafimosis. Prevensi ya seperti sama, gunakan apa kebersihan gitu ya. Terus jangan maksa untuk menarik ke belakang. Kalau menarik ke belakang berarti kejepit gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya nggak bisa kembali, kemudian ada infeksi, sebaiknya dibawa ke dokter bedah gitu ya. Jadi kalau yang ini dipaksa tarik ke belakang, yang parafimosis itu kalau zaman dulu waktu mungkin masih yang itu mbah-mbahnya gitu atau datuknya ya. Waktu zaman saya masih kecil juga. Jadi di berita di koran itu dulu, zaman dulu masih koran gitu ya. Kalau sekarang kan online gitu ya. Jadi itu ada orang main di tempat mana, tahu-tahu penisnya seperti tadi, seperti kayak udah disunat. Padahal itu bukan disunat, itu mungkin karena fimosis, parafimosis, atau mungkin malah hipospadi gitu kan. Cuman waktu itu mungkin orang dan awam itu masih belum mengerti. Jadi saya juga heran, masuk makhluk halus bisa nyunat gitu kan, nggak mungkin itu kan. Jadi itu zaman dulu mungkin boleh tanya ke mbahnya atau mbah-mbahnya, yang atau orang tua zaman dulu seperti itu. Komplikasinya ya kerusakan jaringan, bisa juga infeksi kalau parafimosis ya. Kalau terlalu keras, terlalu berat, jepitannya itu akan membuat kerusakan dari gland, akan menyebabkan nekrosis di glandnya. Atau malah ada yang amputasi, tapi ini jarang ini karena pasiennya udah kesakitan, datang ke kita itu udah ngebengkak gitu, kita lakukan tindakannya ya sirkumsisi gitu ya, biasanya membaik. Jadi eh, di sini Anda harus tahu apa itu diagnosisnya, penyebabnya, gejalanya tadi ada bengkak, mencegahnya apa, kemudian terapinya bagaimana. Anda sebagai dokter bedah harus bisa melakukan mendiagnosis dari parafimosis, kemudian melakukan tindakan atau merujuk kalau misalnya harus melakukan tindakan segera. Tapi kalau Anda sebagai dokter umum boleh melakukan sirkumsisi sunat, boleh gitu ya. Tapi dengan cara tadi, jadi bius lokal, kemudian digunting ya, lebih aman digunting, jangan pakai glen. Kalau pakai apa, pakai pisau. Kalau dengan pisau itu
khawatirnya kepotong glandnya itu. Jadi pakai gunting jam 12 dibebasin, terus dipotong melingkar dari jam 6 ke jam 3, jam 12, jam 6, jam 9, jam 12, kemudian rawat perdarahan dijahit. Itu yang tindakannya yang standarnya seperti itu. Ngomong naik pakai laser atau pakai klem itu terserah Anda, tapi kalau kalau kita standarnya ya dorsum sisi itu sirkumsisi ya. Memang banyak teknik yang ditemukan, ada yang baru, ada yang bilang pakai laser, tapi kalau menurut saya kalau pakai laser itu nggak mungkin karena alat laser untuk operasi itu harganya miliaran itu ya. Berapa miliar? 1 M minimal itu harganya. Nah, mungkin untuk sirkumsisi yang cuma honor apa bayarnya 500.000 atau 750.000 dengan laser gitu ya, itu anunya logikanya. Dan ternyata benar, ternyata orang-orang yang ngakunya pakai laser ternyata pakai kauter gitu, pakai listrik. Jadi kulitnya itu revolusinya dan gland Venesia itu terbakar gitu ya, karena mungkin terlalu tinggi settingnya itu. Jadi hati-hati, jadi jangan pernah Anda melakukan sirkumsisi dengan kauter, dengan koagulasi atau alat itu ya. Tapi gunakan kalau pakai laser ya pakai laser, beli aja laser 1 M ya. Tapi kalau enggak ya pakai yang biasa aja, pakai gunting, kemudian alat perdarahan, yang berdarah bisa dijahit, bisa di kauter juga boleh. Jadi kauter itu bukan untuk sirkumsisi ya, karena pasti ininya panas itu ya, alatnya itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah dok. Oke, jadi ini kita lanjutkan tadi fimosis, parafimosis, ini hipospadi. Jadi kalau Anda ketemu seperti yang gambar ini berarti hipospadi. Ini berat ini, hipospadi penoskrotal. Ya, jadi terapinya itu ya nggak bisa dengan medikamentosa. Pasti kalau kelainan anatomi adalah dengan tindakan operasi atau operatif atau rekonstruksi gitu ya, atau ortoplasti yang namanya itu. Jadi hipospadi itu karena berhentinya perkembangan dari penis atau uretranya itu ya. Jadi waktu zaman dulu, waktu embriologi dalam kandungan. Jadi eh, ventral curvature itu menyebabkan berhentinya atau rest selama proses yang normal dari pembentukan dari penis tadi, embriologinya. Itu kalau misalnya ada eh, proses yang terjadi, ada jaringan ikat itu namanya kordi atau jaringan ikat itu ya. Itu yang menyebabkan penisnya, eh, sorry. Kemudian yang sering itu hipospadi sama Clitorgismus atau UDT. Itu menunjukkan kalau ada kelainan yang lebih berat. Biasanya perlu pemeriksaan karyotyping. Mungkin ada 47XY atau 46XY itu ya, diseksi. Jadi hipospadi itu perkembangan atau perkembangan yang delay dari fasies dysmorphicnya.
skrotal malformasi yang curiga dari karyotyping itu. Jadi kita perlu dengan karyotyping. Kemudian selama untuk diperlukan untuk embriologi, itu ada perlu enzim yang 65 alfa rekrutase inhibitor ya, 5 alfa rekrutase tipe 2 itu yang berhubungan dengan androgen reseptor, itu yang berhubungan dengan total plate-nya, itu juga ada kelainan kalau misalnya di postpade tadi. Itu menurut Kim tahun 2002 ini ada di Campbell. Ini gambarnya nggak bisa full ya. Bentar ya, saya biar full aja. Nggak bisa full ntar. Nggak bisa full, nggak tahu gimana nih. Udah biarin aja deh. Jadi ini postpade ini selama embriologi ya. Jadi 6 minggu seperti ini ada genital tubercle, pembentukan lokal fold ya, lokal membran. Kemudian mengalami perkembangan minggu ke-7, akhir minggu ke-7. Kemudian akan terbentuk penis, uretra gitu ya. Nah, masalahnya yang polypospadi itu ada gangguan atau ores pembentukan dari uretra tadi, yang digambarin di bawah itu ya, yang ini ya. Ini ya juga lebih berat, lebih bawah lagi kalau penoskrotal. Tapi kalau penile atau di daerah penisnya itu agak ke distal gitu ya. Jadi DHT atau dihidrotestosteron itu dibentuk oleh pengaruh hormon 5 alfa reduktase inhibitor, itu merupakan kunci utama dari perpanjang penis yang memanjang gitu ya, terbentuknya dari ginal tubercle dan uretra tadi. Kemudian uretra itu dibentuk dari endoderm ya, ekstensi dari endoderm, dari kloaka sepanjang garis ventral yang tengah ya, dari genital tubercle. Ini menurut 200 kali, Bang. kenapa? Etiologinya dari genetik, kemudian endokrin, gen mutasi, endokrin disruptor ya. Etiologinya dari hipospadi. Diagnosisnya paling mudah dengan physical examination atau pemeriksaan fisik. Anda bisa melihat ya. Jadi uretranya di depan, bukan di ujung glandnya ya, meatusnya di depan, di ventral. Kemudian kadang-kadang ada bengkok atau kordi. Nah ini gambarnya ya dari yang ini berat ini berat, ini penoskrotal, ini juga di penile, ini kordi tadi, yang bengkok ini ya kelihatan. Karena ini ada jaringan ikatnya tertarik di sini. Kalau operasi kita bongkar semua, kita bebasin semua, namanya di gloving ya, kulit penisnya sampai kodinya itu dipotong gitu ya. Karena kalau enggak masih bengkok terus kemudian kita lakukan tes ereksi, jadi supaya kelihatan penisnya masih bengkok apa enggak. Kemudian uretranya yang di ventral itu kita ambil jaringan dari prepucium untuk membuat uretra. Nah ini hati-hati. Jadi kalau misalnya Anda ketemu pada waktu sirkumsisi ada seperti ini, kelihatan normal ya, normal kelihatannya. Tapi begitu dibuka, ternyata ada hipospadi penile ini, penis ya, di daerah penis. Jadi hipospadi nanti ada ininya, klasifikasinya. Nah kalau ada seperti ini jangan disunat itu ya. Jadi kalau ada sunatan massal, ketemu seperti ini jangan disunat. Kenapa? Karena kalau disunat, untuk merekonstruksi atau membuat uretra yang di depan ini, di anterior ini, itu akan kesulitan kita gitu ya.
Karena kulit dari preposium itu kita ambil, terus kita buat graft di sini di uretranya. Nah, ini klasifikasi yang lebih anter atau distal ya, granulal, koronal, subkoronal. Itu yang ada di Campbell sama di Smith. Kemudian kalau di middle itu ada distal penile, mid-shaft sama proximal. Yang paling berat yang proximal ya, atau di posterior. Itu ada penoskrotal, skrotal, perineal. Makin mendekati tubuh, makin berat itunya kelainannya dan lebih susah untuk rekonstruksinya. Jadi Anda harus tahu ini kalau ini lebih ringan, ini di daerah eh, koronal ini ya. Koronal, jadi ini lebih mudah operasinya dan lebih cepat. Ini yang lebih berat ini ya, lihat ini ya. Ininya di perineal skrotal, terus kemudian testisnya ini kanan kiri terpisah. Harusnya kan ada nyambung gitu kan, kulit skrotumnya gitu ya. Nyambung ini kulit skrotumnya terpisah. Ini namanya skrotum bifidum. Terus di tengahnya itu ada uretra. Ini berat ini, operasinya bisa berkali-kali ya. Jadi kalau ada pasien di pospadi jangan lupa dicek testisnya kanan kiri ada apa enggak gitu ya. Itu penting itu karena kalau enggak berarti artinya testisnya masih di atas. Masih di perut atau di skrotum atau di inguinal. Jadi Anda harus cari. Ini juga kelihatannya yang tadi kayak yang pertama, kelihatannya kan normal aja kan. Begitu Anda mau sunat dibuka seperti ini. Berarti ini pospadi. Jadi jangan disunat. Jadi nanti suruh ketemu ke dokter urologi ya untuk perbaikan dari hipospadinya ini. Mana yang berhubungan itu adalah biasanya clitoridismus, prostatic utricle, kelainan dari perkembangan seks, kemudian ada malformasi dari sindrom. Jadi kalau ada hipospadi itu ada skornya, Glenn score, Meatus score, sub score. Itu ada nilainya paling eh, tinggi nilainya paling berat. Jadi kalau nilai 444 semua berat itu sekali ya. Skornya juga kalau ada apa, koordinnya itu lebih dari 60 derajat, berarti berat. Jadi kode itu bengkok. Nah ini kan dilihat pakai kayak ada alat untuk ukur derajatnya ya. Kalau makin bengkok makin berat. Ini juga ya tuh bengkok ke kiri ini ya. Ini juga berat. Yang yang D ini. Kemudian yang E ini bengkoknya ke bawah gitu ya, ke depan. Ini juga bengkok. Ini berat-berat semua ini. Terapinya dioperasi ya. Jadi untuk hipospadi terapi dioperasi, direkonstruksi, diperbaiki, banyak teknik. Kalau yang distal itu TIP, tubular inside plate. Proximal juga bisa TIP, flap, onlay, twisted, bisa bermacam-macam teknik ya. Ini salah satu contohnya ya, TIP, kemudian dipasang kateter, diperbaiki juga ya. Jadi tindakan operasinya adalah memperbaiki atau merekonstruksi atau uretroplasti. Ini contohnya dari tadi preposium kenapa jangan diambil karena preposium ini diambil digunakan diperlukan untuk operasi uretroplasti atau perbaikan dari nutup uretranya tadi. Kalau Anda sunat, kalau Anda sirkumsisi, hilang ini jaringannya kan kita nggak bisa nutup untuk uretra yang terbuka tadi. Nah ini contohnya ini ya, di operasinya seperti ini tadi ini ya, ini juga contoh operasi juga. Ini diambil ini kalau ini flap, ini dibuat flap itu, jadi diambil jaringan yang di preposium, kemudian pemudarannya nggak kita potong ya, jaringannya kita putar ke depan untuk menutup ke anterior, kemudian kita jahit di depannya itu. Ini namanya island flap. Ini TIP, ya. Kemudian ini onlay, banyak macam ada tulisannya ya, ada banyak macam-macam teknik. Tapi itu dia cuma satu untuk mengembalikan dari MUA
di gland. Jadi tujuannya itu standarnya. Jadi, komplikasinya untuk operasi ya banyak ya. Misalnya fistula, kemudian glandnya juga mengecil dehiscence, terbelah gitu ya. Kemudian metal stenosis, retral stricture, diverticulum juga bisa. Jadi kalau ada kristal nanti kita perbaiki untuk operasi yang berikutnya. Mungkin dari saya itu aja ya. Ada pertanyaan silakan. Izin dokter, izin bertanya dok. Ya silakan. Memang dokter sebelumnya tadi saya kayaknya agak berat karena titik datang sedikit. Jadi saya izin nanya dokter. Saya sempat Ya, membaca sebelumnya di panduan urologi pediatri itu jelaskan bahwa ada dua jenis fimosis. Mana ada fimosis primer dan juga fimosis sekunder. Yang mana fimosis primer ini fisiologis gitu kan dokter. Jadi pertanyaan saya apabila misalnya pasien ini pengen sirkumsisi gitu dokter, gimana cara kita bedain dia ini fimosisnya primer atau sekunder? Terus apakah setiap fimosis itu harus kita lakukan observasi atau watchful waiting dan berikan topical steroid terlebih dahulu dokter? Apakah boleh langsung sirkumsisi saja atau apakah ada indikasi lain seperti itu? Jadi itu saja dokter. ya, oke. Terima kasih. Jadi saya jawab kalau primer itu, kalau memang dari lahir itu memang seperti itu fimosis. Ya. Tapi kalau sekunder itu artinya mungkin dulu tidak pernah fimosis, kemudian jadi infeksi, kemudian prepucium itu mengecil karena infeksi atau tindakan yang lain. Itu yang sekunder. Tindakannya itu aja, tapi tindakannya sama, sirkumsisi gitu kan. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan silakan. Ini kalau pakai Izin, kamera itu putus-putus di, ya silakan tanya, silakan Tania. ya, izin untuk yang tadi fimosis itu kan rata-rata bukan pembukaan bagian prepusiumnya. Jadi di umur berapa orang tua tuh bisa ngebuka bagian prepusiumnya untuk melakukan pembersihan gitu dok? Karena mungkin rata-rata orang tua kan takut ya atau kurang edukasi gitu tentang pembersihan bagian itu. Ya, oke. Jadi memang sebaiknya waktu mandi umur berapa aja mungkin mau mulai bayi, ibunya atau orang tuanya harus aware, harus sadar kalau kulupnya itu prepuciumnya bisa ditarik ke belakang. Jadi waktu mandi, setelah mandi dibersihkan, kemudian diberi apa? Dilihat dengan baby oil ya, baby oil bukan minyak yang lain. Kalau baby oil kan tidak ada iritasi. Sambil dilihat, sambil ditarik ke belakang. Kalau misalnya masih bisa ditarik ke belakang, artinya tidak ada himosis gitu. Itu aja bedanya. Jadi sebenarnya makin cepat orang tua mengetahui itu makin bagus gitu ya. Kemudian tindakannya gimana ya kalau misalnya ada himosis, kemungkinan ya nanti akan dijadwal untuk disunat, tapi tidak harus segera, kapan aja bisa. Kemudian kalau misalnya ada anak, bayi gitu ya, sering infeksi, sering nggak bisa kencing, jangan lupa dilihat gland apa gland penisnya. Jangan lupa dilihat ada fimosis atau tidak. Karena fimosis itu bisa menyebabkan anaknya itu sering demam, sering nyari kencing gitu ya. Tapi tahunya pasti kalau bayi kan enggak ngomong, wah pak ini kencingnya sakit kan nangis saja dia. Jadi orang tua coba dilihat itu. Jadi dokter juga harus melihat kalau pasien ini sering demam, Anda jangan lupa selain meriksa paru-parunya juga cek juga glandnya tadi, penisnya. Kelihatan glandnya apa enggak. Kalau enggak kelihatan berarti fimosis. Berarti selama ini penyebab infeksinya dari situ, ISK gitu. Udahnya itu. Kemudian yang paling pasti selain diperiksa kalau ada infeksi dari ISK, ya sebaiknya diperiksa kultur urin, kemudian dicek USG juga apakah ada batu di buli-buli apa enggak. Mungkin itu aja. Baik, berarti dari kecil udah bisa Oke. dibuka ya dok bagian prepusiumnya. Ya, Nah, betul. terima kasih dok. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Izin dokter barangkali pertanyaan lanjutan dokter. Oh ini, Jadi dokter untuk silakan. uh, pemberian pemberian steroid topikal itu dok, kapan ya dok kita berikannya? Dan berarti apakah
setiap fimosis itu bisa langsung disirkumsisi aja gitu dokter, tanpa pemberian Ya, steroid topical. ya itu kan steroid kan untuk antiinflamasi, ya kan? Mungkin yang jadi yang tidak ada tanda-tanda infeksi, yang bukan yang merah dan nyeri. Jadi yang nggak ada tanda infeksi ya nggak apa-apa diberikan itu. Tapi kalau misalnya ada tanda infeksi jangan diberikan kortikosteroid, tapi diberikan antibiotik. Kemudian ini yang parafimosis kan berarti didorong, didorong itunya apa glandnya dikembalikan lagi, gitu ya. Oke, makasih Bang. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, terima kasih ya. Mohon maaf ini tadi saya nggak bisa datang ke Madang, jadi sama aja. Bahannya juga ini yang kemarin kita berikan di kelas yang sebelumnya juga sama seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Nanti absennya biar dari Pak Kortanya Mbak Wenti, ada 108 apa 100 berapa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Makasih Mbak Wenti, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.